Teknologi diibaratkan detak jantung yang selalu melekat dalam diri anak milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menunaikan. Di sini saya akan menjelaskan gaya belajar ala anak milenial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Yuni Susilowati dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sebelumnya saya akan bertanya nih kepada teman-teman, bagaimana rasanya belajar di rumah? Bagaimana rasanya selalu stay di rumah nggak kemana-mana? Pasti kalian bosan kan? Bosan kan? Bosan kan? Sama, saya juga. Tapi tenang teman-teman, dalam kebosanan ini kalian tidak boleh berhenti untuk berkreasi. Gunakanlah waktu sebaik mungkin di dalam rumah. Contohnya ya bikin video seperti ini. Walaupun masa pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung di negara kita sendiri, stay at home tidak menutup kemungkinan untuk kalian belajar. Stay at home bukan berarti buat kalian untuk libur sekolah ya. Bukan berarti juga kalian untuk malas-malasan di rumah. Kalian harus tetap berkreativitas. Kalian juga harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kalian tidak bosan di rumah. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu gaya belajar menurut psikologi. Seseorang memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalkan, anak A memiliki kemampuan yang lebih dominan belajar apabila melihat objek secara langsung, sedangkan si B harus mendengarkan suara dari objek tertentu. Pengarahan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan dominan dapat membawa manfaat agar penyerapan pengetahuan menjadi lebih cepat dan efektif. Berikut ini adalah macam-macam gaya belajar. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan cara melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal ini berkaitan seperti olahraga, menari, bermusik, berdrama, maupun percobaan laboratorium. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Gaya belajar yang keempat adalah gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah, diteliti terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Nah, untuk mengajarkan sesuatu hal secara bertahan dan urut. Yang kelima ialah gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Baik teman-teman, barusan saya sudah menjelaskan tentang gaya belajar menurut psikologi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pada gaya belajar ala anak milenial. Kita sebagai anak yang mengenyam kehidupan di era milenial ini, kita dimudahkan dengan berbagai informasi yang dengan mudah kita dapatkan. Tapi, secara tidak sadar, hal itu juga menjadi hal-hal negatif bagi kita yang tidak bisa disepelekan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif di tengah banyaknya informasi di sekeliling kita ini.
Berikut akan saya jelaskan tentang gaya belajar ala anak milenial. Mari teman-teman, kita simak penjelasan berikut ini. Gaya belajar anak milenial yang pertama, seperti yang kita ketahui saat ini, anak milenial lebih banyak memiliki kepadatan jadwalnya. Sisi positifnya, anak milenial bisa mengerjakan hal dalam satu waktu. Artinya, generasi milenial termasuk generasi yang bisa mengerjakan berbagai macam tugas dalam satu waktu. Selanjutnya, anak milenial suka melakukan aksi. Artinya, anak milenial suka bereksperimen atau melakukan aktivitas daripada duduk di kelas. Dengan metode learning by doing, anak milenial akan lebih aktif dan tanggap. Yang selanjutnya, teknologi diibaratkan detak jantung yang selalu melekat dalam diri anak milenial. Generasi milenial lebih suka memanfaatkan teknologi dalam kegiatan belajar. Oleh sebab itu, sudah tidak asing lagi bagi mereka belajar menggunakan teknologi seperti browsing internet, penggunaan aplikasi yang mendukung di kelas, misalnya Google Classroom, Google Meet, maupun Ruang Guru ataupun Edmodo. Dan yang terakhir, anak milenial mempunyai situasi favorit yang menjadi pendukung kegiatan belajar. Anak milenial lebih suka mengerjakan tugas secara berkelompok, didukung dengan situasi santai, misalnya di kafe, di taman, maupun tempat-tempat yang nyaman lainnya. Selain mengasah kreativitas, anak milenial juga harus berkoordinasi dengan orang lain. Di tahun mendatang bukan lagi era kompetisi, namun era kolaborasi. Dalam membentuk sebuah kolaborasi baru, anak milenial harus bisa melakukan koordinasi yang baik dengan tim. Tetapi juga ingat, jangan sampai kamu salah koordinasi. Anak milenial harus berhati-hati dalam berkoordinasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, anak milenial juga harus bisa menjaga penghakiman dan pengambil keputusan. Sebagai generasi yang memiliki pendidikan yang unggul, tentu saja kemampuan melakukan penilaian dan pembuatan keputusan juga sangat diperlukan. Hal tersebut dapat membantu menilai sesuatu secara objektif, bukan hanya subjektivitas semata saja, tanpa bukti atau fakta. Anak milenial bisa lebih bijak dalam memandang benar dan salah. Keputusan yang tepat akan membawa pada hasil yang baik. Jangan sampai salah mengambil keputusan karena bisa berisiko besar untuk hidup ke depannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga, anak milenial harus mementingkan kognitif fleksibel. Anak milenial harus melatih untuk berkreasi dengan pengalaman-pengalaman baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Pengalaman memanglah sebuah pelajaran berharga dalam hidup yang tak bisa dibayar dengan uang. Sebuah pengalaman yang beraneka ragam dapat menjadikan orang menjadi dewasa dan bijaksana di masa mendatang. Baik teman-teman, pastinya kalian sudah mengerti kan dari penjelasan yang sudah saya paparkan. Jika kalian tidak mengerti, alangkah baiknya kalian isi di kolom komentar agar supaya saya bisa menjelaskan kembali di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Sekian. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian selalu dilindungi. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi COVID-19 ini, semoga kalian bisa terus menjaga waktu belajar kalian, dan jangan lupa untuk tetap berkreasi. Salam anak milenial, bye-bye. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.